Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita semuanya untuk terus mengemban amanat sebagai orang Islam. Salah satu hal yang paling besar yang harus kita nikmati sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi kita semuanya adalah diberikannya nikmat Islam kepada kita semuanya. Ini hadiah sekaligus amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dari awal sampai meninggal dunia bisa terus beragama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu cara merespon terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau mengetahui percakapan di antara semut-semut. Nabi Sulaiman merespon hal tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara bersyukur yang bisa kita lakukan dengan mencontoh Nabi Sulaiman adalah dengan berdoa. Segala hal nikmat yang kita terima, respon baik kita kepada Allah salah satunya adalah dengan berdoa. Nabi Sulaiman mengatakan ketika mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah, bahkan ilmu ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa cara bersyukur yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah kita terima. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, Allah di sini tidak menyebutkan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhal insan, menandakan individu-individu masing-masing dari kita dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini bukan bersifat umum. Kalau panggilan itu bersifat umum, Allah menggunakan ya ayyuhan nas. Tetapi di ayat surat Al-Insyiqaq ini Allah panggil dengan ya ayyuhal insan, satu individu. Masing-masing dari kita harus fokus, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Apa yang disampaikan Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Semua manusia punya jalan hidup yang berbeda-beda. Yang non-muslim punya jalan hidup masing-masing, sebagai orang Islam punya jalan hidup masing-masing. Ini makna innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersilahkan untuk hidup, terserah mau kita gunakan apa hidup ini. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika kadhan famulaqih. Tapi pada akhirnya nanti semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah diberikan oleh Allah.
roh sudah diberikan, jasad sudah diberikan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, rabbika kadhan famulaki, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab besar kita semuanya. Setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan sebuah pertanggungjawaban besar, mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana amal baik, mana amal buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menghisab kita, kita akan diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan catatan kebaikan, ada yang diberikan catatan amal buruknya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang yang besok setelah hisab mendapatkan rapot catatan amalnya di tangan kanan, maka orang itu adalah fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang tersebut akan diberikan cara menghadap Allah, pertanggungjawaban dengan cara yang mudah. Jadi catatan amal kebaikan kita besok, ketika itu diberikan dengan tangan kanan, maka insya Allah ini sudah mempunyai tanda-tanda kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kalau dikasihnya dengan tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maka golongan yang kedua adalah orang-orang yang besok menerima catatan amalnya lewat belakang punggungnya, atau mohon maaf kata Ibnu Katsir adalah dilempar malaikat kemudian sampai ke belakang punggungnya. Maka orang tersebut adalah fasaufa yad'u subura. Orang ini mengatakan ampun ya Allah. Belum dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang diberikan catatan amalnya lewat belakang punggungnya ini sudah mempunyai tanda-tanda masa depannya akan sangat mengerikan. Fasaufa yad'u subura. Mereka semuanya berseru, saya tidak kuat ya Allah, jangan teruskan hisab ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang mendapatkan jaminan surga, catatan amal kebaikannya dikasihkan oleh malaikat dengan tangan kanan, kita terima dengan tangan kanan dan di sebelah kanan, maka orang-orang ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fayanqalibu ila ahlihi masrura. Akan dikumpulkan bersama keluarganya nanti di dalam sebuah surga yang semuanya akan menjadi satu. Anak, bapak besok bisa menjadi satu. Orang tua bisa menjadi satu. Kakek, nenek bersama cucunya bisa menjadi satu. Asal syaratnya adalah mempunyai iman yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal soleh yang bisa dipertanggungjawabkan nilainya. Maka ayat ini sekaligus menjawab bahwasanya apakah hubungan keluarga itu bisa sampai ke akhirat? Jawabannya bisa. Kita bisa bersama nanti dengan keluarga kita. Di akhirat nanti masih statusnya keluarga. Tapi syaratnya adalah imannya harus sama, amal solehnya punya nilai yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk surga bersama dengan anak cucunya, hanya masuk surga bersama istrinya, hanya yang masuk surga sendirian tanpa keluarganya. Ini menjadikan bukti bahwasanya tidak semua orang yang dekat dengan Nabi dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sangat jauh dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini mempunyai peluang untuk masuk surga bersama anak cucu kita dengan syarat imannya sama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal solehnya punya amal soleh yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai
nanti ketika kita masuk surga seorang diri, kita mencari keluarga kita, kita mencari anak cucu kita, nggak tahu tempatnya di mana. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang menjadikan dalil bahwasannya orang masuk surga itu bisa dengan keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di akhir ini saya tutup dengan salah satu kisah dalam hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika di padang mahsyar, semua orang yang banyak maksiat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Mohon maaf, manusia ini dalam keadaan yang telanjang di padang mahsyar. Rombongan orang-orang yang banyak dosa ini kemudian menemui Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, isfa' lana ila rabbik. Ya Adam, kami ini adalah rombongan yang banyak dosa. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, la astati, al-yaum qad ghadiballah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah marah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah seperti hari ini di padang mahsyar. Ilhab ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Rombongan ini kemudian pergi ke Nabi Nuh. Setelah ketemu dengan Nabi Nuh, rombongan ini mengatakan hal yang sama. Isfa' lana ila rabbik ya Nuh, mintakanlah saya syafaat kepada Tuhanmu wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan hal yang sama. Saya nggak bisa ngasih syafaat. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah marah, dan marahnya Allah tidak pernah lebih berat daripada hari ini. Allah sangat marah di padang mahsyar. Ilhab ila Musa, pergi kepada Nabi Musa. Rombongan ini pergi kepada Nabi Musa dan mengatakan hal yang sama. Isfa' lana ila rabbik, mintakanlah syafaat bagi kami wahai Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, la astati, al-yaum qad ghadiballah. Saya tidak bisa memberikan syafaat karena hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah marah terhadap kalian, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala marah seperti hari ini di padang mahsyar. Ilhab ila Isa, pergi kepada Nabi Isa. Rombongan ini bergegas mencari Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Qad ghadiballah al-yaum, hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah marah, dan marahnya Allah hari ini tidak pernah kami jumpai sebelum-sebelumnya. Kemudian Nabi Isa terakhir mengatakan, ilhabu ila Muhammad, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan yang banyak dosa ini pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata di situ Nabi Muhammad sedang sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, isfa' lana ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaat kepada kami, mintalah Tuhanmu bagi kami yang banyak dosa ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, isfa' lana ya Rabb, berikanlah syafaat kepada umatku. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang banyak dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintanya, dan kemudian rombongan ini dipersilahkan untuk masuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua akhlak yang kita perbaiki ini, insya Allah peluang kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah atau lewat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbuka lebar, dan akan memudahkan peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan bisa merubah diri saya pribadi dan panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.